Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-32 ini. Tentunya semoga Anda tetap semangat dalam berpuasa, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan retret kita di dalam masa Prapaskah ini. Pada hari puasa yang ke-32 ini kita disodorkan untuk merenungkan tema Aku Telah Ada. Hal ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Di sana masih menjadi kelanjutan dari percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika dia menyatakan untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya karena firman-Nya adalah kebenaran. Dan pada hari ini juga Yesus menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan hal ini menimbulkan tanda tanya. Karena memang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi tidak memahami tentang Yesus dan perutusannya. Karena itu rujukan pertanyaan mereka adalah Abraham, Bapak Abraham, dan juga para nabi. Dikatakan bahwa Abraham dan para nabi sudah mati, sudah lama mati. Tapi bagaimana dengan tidak mengalami maut? Dan di sini Yesus tampil sebagai seorang yang membebaskan umat manusia dari kerajaan maut itu dan mengangkat kepada pembebasan sebagai anak-anak Allah. Dan di sini Yesus menjelaskan atau menegaskan sekali lagi, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan hal ini menimbulkan polemik sekali lagi bagi orang-orang Yahudi. Terkait dengan umur Yesus dipertentangkan, terkait dengan asal Yesus dipertentangkan. Dan memang rujukan mereka kepada Bapak Abraham. Hingga pada akhirnya Yesus menyatakan sebelum Abraham juga aku sudah ada. Yesus sudah ada, Yesus telah ada sebelum Abraham. Dan hal ini dinyatakan dengan jelas bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Dan disinilah konteks yang perlu kita mengerti ketika Yesus menyatakan dirinya, ia telah ada sebelum Abraham. Dan bahkan sebelum adanya waktu, sebelum adanya hasil ciptaan ini, Yesus sudah ada. Ia telah ada dalam kesatuan dengan Bapa. Dan di sini kita sekalian diantar saudara-saudari untuk masuk lebih jauh dalam misteri sengsara Yesus pada kesempatan ini, ketika ia menyatakan bahwa kita tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak akan pernah mengalami maut sampai selama-lamanya. Dia menunjuk pada kemuliaan salibnya, kemuliaan wafatnya, dan tentunya kemuliaan kebangkitannya. Disinilah kita masuk pada misteri yang lebih dalam lagi. Betapa Yesus lewat sengsara, wafat, dan bangkitnya, dia mematahkan kekuasaan maut itu. Dan ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah dikuasai oleh maut. Saudara, kiranya ini kata-kata yang memberikan satu penghiburan rohani dan pengharapan bagi kita untuk tidak takut terhadap maut, dan bahkan kemudian untuk menyerahkan diri kita, bahkan kematian kita pun kita serahkan kepada Tuhan yang telah bangkit dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang menyatakan kebenaran-Mu. Dan dalam firman-Mu, ketika kami mengikuti firman-Mu, kami tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya itu. Kami percaya firman-Mu menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu menghancurkan kekuasaan kerajaan maut dan mengantar kepada kehidupan.
Tuhan tambahkanlah senantiasa iman kami. Iman akan kebangkitan, iman akan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan semoga kami tetap percaya, tetap menuruti firman-Mu, sehingga kami juga pada saatnya sungguh mengalami kebahagiaan yang Kau nyatakan pada kami, baik saat masih bersiaran di dunia ini, maupun saat kami kembali bersatu dalam pangkuan Bapa. Tuhan, kuatkanlah kami senantiasa, kami juga seringkali lemah, jatuh dalam dosa. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang senantiasa juga mengantar kami kepada maut. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami berkat kebangkitan-Mu, sengsara wafat dan kebangkitan-Mu, karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dan juga Tuhan, kiranya kami yang masih dalam keadaan tidak berdaya karena sakit penyakit atau karena kelemahan fisik kami, raga kami, Tuhan teguhkanlah kami dan kuatkanlah kami senantiasa, pulihkanlah kami di dalam Roh-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kesatuan dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar, saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi yang mau berkomentar, memberikan apresiasi atau masukan, silakan juga ditulis pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan kepada mereka supaya menjadi juga berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam berpuasa, dalam berdoa, bermati raga, dan juga tentunya dalam beramal kasih. Tuhan memberkati.